Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Pipita Sari dari SMP Negeri 1 Labuan Ratu. Saya Udin dari SD Negeri 3 Labuan Ratu 2. Dan saya John Ahmad Akbar dari SMP Negeri 2 Wawaikan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini kami akan mempraktikkan coaching model Tirta dengan studi kasus. Seorang murid merasa bingung dan kecewa karena nilai bahasa Inggrisnya selalu kecil dan malu dengan teman-temannya. Dia ingin sekali ikut les bahasa Inggris seperti teman-temannya, tetapi les bahasa Inggrisnya berbarengan dengan jadwalnya yang telah dia ikuti. Waktu istirahat ia menghubungi wali kelas yang ingin menceritakan masalahnya agar ia dapat mengikuti les bahasa Inggris dan nilai bahasa Inggrisnya menjadi baik. Selamat menyaksikan. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching. Iya Pak. Baik, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu berkenan? Oh iya Pak, silakan. Pada saat coaching nanti, rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan seperti apa? Oh iya, coaching yang akan saya lakukan nanti, saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur Tirta. T-nya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, lalu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti saat coaching, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Saya nanti akan melakukan penilaian sebagai observer. Oleh karena itu, silahkan Ibu bersiap-siap untuk melaksanakan coaching. Oh iya. Terima kasih. Demikian Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam. Masuk nak sini. Ya Bu. Nah, terus gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Oh, alhamdulillah. Beberapa hari ini ibu perhatikan kamu anakku sini kurang bersemangat dan terlihat lesu. Iya Bu, saya itu pengen curhat sama Ibu sebenarnya. Ada nggak waktu nggak Bu ya untuk saya cerita hari ini? Ada, kebetulan ibu jam kosong hari ini kok. Ya, sekarang apa yang ingin kamu ceritakan? Gini Bu, saya itu bingung. Saya itu nggak nyaman dengan salah satu pelajaran di kelas saya. Di pelajaran apa? Itu pelajaran bahasa Inggris. Oh, pelajaran Bu Santi. Nah itu, Memangnya apa yang membuat Nakus jadi nggak nyaman? saya itu kurang fokus dalam belajar. Perasaan saya itu guru bahasa Inggrisnya, guru Bu Santi itu sering menyindir saya pada saat pelajaran gitu. Karena nilai saya jelek. Menyindir. Iya. Coba kamu ceritakan lagi apa yang kamu alami di kelas. Iya Bu, soalnya kan Bu Santi itu bilang pada teman-teman saya kalau nilai mata pelajaran bahasa Inggris saya itu jelek, kalau nilai mereka bagus karena mereka pada ikut les. Nah itu pun sambil melirik saya. Ya kata Bu Santi, les itu kan penting, tapi kan saya nggak ada waktu Bu ikut kalau mau ikut les gitu loh. Lalu menurutmu bagaimana yang dikatakan Bu Santi itu? Ya benar juga sih kalau les itu penting, Lalu apa yang menyebabkan kamu nggak ikut les? tapi kan saya nggak bisa Bu. Masalahnya saya kan harus ikut latihan renang yang waktunya berbarengan dengan les yang dilakukan Ibu Santi. Jadi apa nih tujuan kita ngobrol ini? Yaitu saya itu ingin mendapat solusi gimana ya agar
tidak disindir lagi, terus kemudian dapat nilai yang bagus gitu. Jadi di sini kamu pengen dapat solusi biar nggak disindir lagi dan nilai bahasa Inggrismu jadi lebih baik gitu ya. Iya Bu, gitu. Kalau seperti itu, apa nih yang jadi kendala Nakus? Ya kebetulan les bahasa Inggris itu kan sore hari, sedangkan sore hari itu saya harus latihan renang untuk persiapan lomba, dan orang tua saya juga tuh menyuruh saya untuk ikut latihan renang. Jadi les bahasa Inggris itu waktunya barengan dengan jadwal latihan renangmu gitu ya. Iya. Nah, di sini bisa kamu utarakan apa sih yang menjadi prioritasmu dalam hal ini? Apakah les renang, latihan renang, atau les bahasa Inggris? Ya dua-duanya sih penting, tapi saya belum bisa membagi waktu karena jadwalnya bareng gitu loh. Gitu. Kalau seperti itu, bagaimana menurutmu baiknya? Oh iya, gimana ya? Kalau saya menemui Bu Santi, saya bisa minta link video atau catatan tentang materi supaya saya bisa belajar nanti di rumah itu secara daring, atau membuka membuatkan jadwal les untuk saya pada hari Sabtu sore. Soalnya kalau Sabtu saya tidak ada jadwal renang. Nah, ide bagus itu. Tapi apa bisa Nakus ikut belajar daring, ikut les secara daring? Apa nggak ganggu? Sepertinya bisa Bu. Saya kan bisa pakai laptop, bisa pakai HP untuk belajar di rumah. Nah, bagus sekali tuh idenya. Terus jadi kapan kira-kira Nakus mau menemui Bu Santi? Saya akan segera ketemu sama Bu Santi untuk ngobrol, untuk berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les bahasa Inggris secara daring maupun luring di hari Sabtu lah. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Nakus untuk menemui Bu Santi? Nanti saya akan ngajak John untuk nganterin saya tempat Bu Santi. Oh iya, bisa minta temenin Nak John ya. Iya. Jadi Nakus di sini setelah kita ngobrol ini, apa nih yang Nakus dapatkan dari hasil kita ngobrol ini? Sekarang saya tahu saya mau ngapain. Saya akan ikuti latihan renang untuk persiapan lomba, dan saya juga akan mengikuti les bahasa Inggris. Caranya dengan menemui Bu Santi besok setelah jam istirahat untuk membicarakan dan mengatur waktu mengikuti les bahasa Inggris secara daring maupun luring, dan saya akan meminta Kak John untuk menemani saya menemui Bu Santi guru bahasa Inggris. Iya, bagus sekali itu rencana kedepannya ya. Nah, Nakus memang anak yang hebat, Ibu yakin Nakus bisa. Semangat ya. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Nah, sama-sama. Nah, sekarang Nakus bisa kembali lagi bermain sama teman-temannya di halaman ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Mohon pamit dulu. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Bibit yang telah melaksanakan coaching dari kegiatan tadi. Sudah saya amati, saya lihat sudah sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada praobservasi. Saya melihat kegiatan coachingnya sudah bagus sekali. Terlihat di situ ada tujuan utama dari coaching itu, di antara coach dan coach telah menyepakati beberapa hal. Kemudian ada identifikasi yang sudah dilakukan, yaitu hambatan-hambatan yang dialami oleh coach sendiri. Lalu ada juga terlihat rencana aksi di mana coach membantu menuntun coach untuk merancang hal-hal yang akan dilaksanakan dan penyelesaiannya. Dan yang terakhir tadi juga saya melihat tanggung jawab dalam alur tirta. Bagian tanggung jawab terlihat sekali di situ, ada komitmen yang kuat atas hasil yang ingin dicapai untuk langkah-langkah selanjutnya.
Baik Bu, dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, barangkali saya boleh memberikan masukan ke depan bahwa coaching ini sangat perlu dilakukan dan baik sekali manfaatnya bagi kita sebagai seorang guru kepada murid dan bahkan kepada rekan sejawat. Masukan dari saya ke depan dalam melakukan coaching mungkin akan ada perbedaan gini, kemudian intonasi, artikulasi yang kita sampaikan, karena antara murid dan rekan sejawat sudah pasti berbeda. Nah, nanti ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan mungkin itu saja ibu pengamatan yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan kita tetap bisa melaksanakan coaching ini dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini baik, sehat dan masih semangat. Oh iya, benar hari ini mau melakukan coaching. Benar sekali Pak Kusudin. Bagaimana bukti penilaian yang akan digunakan pada saat coaching? Saya rencananya akan menggunakan unit penilaian pada saat coaching nanti dengan menggunakan alur tirta Pak. Oh iya ya, baik. Alur tirta itu sesungguhnya adalah akronim yang dia memiliki kepanjangan, yaitu yang dari kata huruf T-nya ada tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi, lalu R-nya rencana aksi, dan T-nya dalam hal ini adalah tanggung jawab. Baik, kompetensi apa yang akan dikembangkan di saat coaching nanti? Terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti, saya ingin mengembangkan yaitu tentang kompetensi kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Oke, baik Pak John, silakan dilanjut untuk melaksanakan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini masuk Nak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Nak Pipit? Alhamdulillah baik sih Pak. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang ingin disampaikan dengan Pak John. Iya Pak. Bapak ada waktu nggak? Insya Allah ada. Oh ya, Bapak perhatikan Nak Pipit ini beberapa hari terlihat Bapak tahu ada apa? Iya Pak, saya itu bingung Pak. Dan sebenarnya ada masalah. Saya tuh nggak nyaman Pak di kelas, di salah satu pelajaran. Pelajaran apa yang membuat Nak Pipit tidak nyaman? Bahasa Inggris Pak, pelajaran Bu Santi. Oh, pelajaran Bu Santi. Memangnya apa sih yang membuat Nak Pipit nggak nyaman sama? Yaitu kalau pelajaran bahasa Inggris tuh nggak fokus loh Pak. Perasaan saya Bu Santi itu buat saya gimana gitu, karena sering nyindir Pak, karena nilai bahasa Inggris saya jelek. Menyindir? Iya Pak. Sekarang Nak Pipit ceritakan kembali, apa sih sebetulnya yang dialami Nak Pipit dalam kelas? Bu Santi tuh ngomong nih kelas, kalau teman-teman yang teman-teman saya di kelas tuh nilainya bahasa Inggrisnya bagus-bagus karena mereka itu ikut les bahasa Inggris Pak, sambil ngelirik saya. Terus beliau tuh ngomong kalau les itu penting. Saya kan gak ikut les Pak, jadi nilai saya tuh kecil. Terus kayaknya itu Bu Santi tuh gak seneng deh Pak sama saya. Oh begitu. Lalu menurut Nak Pipit, apa yang dikatakan oleh Ibu Santi itu seperti apa? Sebenarnya bener sih Pak yang diomongin Bu Santi, les bahasa Inggris itu penting. Lalu kenapa Nak Pipit tidak mengikuti les? Ini loh
Pak, saya tuh nggak bisa ikut kelas bahasa Inggris karena waktunya itu barengan sama latihan saya renang. Baik. Jadi menurut Nak Pipit, pembicaraan kita ini tujuannya apa sih? Saya pengen dapat solusi Pak, biar saya tuh nggak disindir-sindir lagi sama nilai saya tuh bahasa Inggrisnya jadi lebih bagus Pak. Jadi Nak Pipit tidak ingin disindir lagi dan menginginkan nilai bahasa Inggrisnya baik. Iya Pak. Kalau seperti itu, apa sesungguhnya yang menjadi kendala Nak Pipit? Ini gini loh Pak, kebetulan tuh les bahasa Inggris itu kan sore. Terus sore itu kan saya harus latihan renang untuk persiapan lomba. Terus orang tua saya juga ngarusin saya latihan renang Pak. Jadi latihan renang Nak Pipit itu bersamaan waktunya dengan les bahasa Inggris, begitu? Iya Pak. Lalu pendapat Nak Pipit, apa sih yang menjadi prioritas dalam permasalahan ini? Apakah les bahasa Inggris atau renang? Sebenarnya dua-duanya penting sih Pak. Tapi saya belum bisa Pak bagi waktunya. Jadwalnya barengan sih Pak. Ya. Kalau seperti itu, bagaimana menurut Nak? Baiknya harus seperti apa? Apa ya Pak ya? Oh iya Pak, gimana kalau saya menemui Bu Santi ya Pak ya, minta link video atau catatan materi bahasa Inggris Pak, biar saya bisa belajar daring, atau saya minta dibuatin jadwal sore hari Sabtu Pak. Kan saya hari Sabtu nggak ada latihan renang Pak. Nah, itu luar biasa idenya, bagus sekali. Tetapi, apakah belajar daring dapat dilakukan oleh Nak Pipit? Apakah tidak mengganggu? Kayaknya enggak loh Pak. Kan saya bisa pakai laptop Pak, atau pakai HP. Lalu, bagaimana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Nak Pipit sendiri setelah pembicaraan hari ini? Saya akan menemui Bu Santi untuk membicarakan dan berusaha ngatur waktu les, bisa daring atau luring Pak hari Sabtu. Kapan akan menemui Bu Santi? Kayaknya besok ya Pak ya, waktu jam istirahat pertama Pak. Dari pembicaraan kita, apa sih yang Nak Pipit dapatkan? Ya, sekarang ini saya tahu Pak apa yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya bisa les bahasa Inggris dan juga latihan renang. Caranya saya akan menemui Bu Santi untuk mengatur jadwal les secara daring ataupun secara luring di hari Sabtu. Besok saya menemui Bu Santi setelah waktu istirahat pertama, dan saya akan minta temenin Kusnudin untuk menemui Bu Santi. Kamu memang anak yang hebat, anak yang selalu punya semangat tinggi, dan Bapak yakin Nak Pipit pasti mampu melewati ini semua. Makasih ya Pak ya, udah diskusi tentang masalah saya. Ya Nak Pipit, sama-sama. Ya sudah, karena sekarang masih ada waktu untuk beristirahat, silakan Nak Pipit kembali bersama teman-teman. Hati-hati ya. Iya. Yaudah ya Pak ya, saya pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak John tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ustazah Didi. Di sini saya selaku observer ada beberapa pengamatan yang tadi sudah disampaikan di awal akan menggunakan apa tadi Pak? Alur Tirta. Tirta. Oh iya. Tirta. Tirta ya. Di sana tadi ada tujuan ya, sudah mengenal dengan tujuan apa yang diharapkan dengan peserta didik tadi. Kemudian tadi juga Bapak sudah menggali, mengidentifikasi hal-hal apa yang menjadi hambatan dari peserta didik. Kemudian rencana aksi. Jadi Bapak tadi juga sudah menggali apa yang akan dilakukan oleh peserta didik, terus apa yang akan dilakukan oleh mereka ke depannya. Kemudian tadi juga sudah antara coach dan coachee
sudah ada sebuah komitmen yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk kedepannya. Mungkin itu sedikit observer atau pengamatan dari saya. Kalau boleh saya memberi sedikit masukan Pak John selaku Ya, Pak tadi, yang tadi kan coaching tadi dilakukan dengan peserta didik, dan coaching ini bisa dilakukan juga dengan teman sejawat. Dalam artian mungkin dalam menggali ataupun menggali permasalahan, kemudian merencanakan sesuatu itu akan berbeda. Mungkin bisa diulang ataupun dipelajari lagi untuk ke depan. Mungkin itu hasil daripada pengamatan saya tadi Pak. Ini saja cukup, dan terima kasih Pak John. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Titi. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Hari ini Bapak mau melakukan coaching. Ya, insyaallah saya akan melakukan coaching dengan anak. Saat coaching, bagaimana penilaian yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan coaching menggunakan alur perintah. Itu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pak ya. Terus nanti saat coaching, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, pendengar yang aktif, kemudian saya juga akan memberi pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengar dengan rasa yang jelas. Gitu ya Pak ya. Ya silakan Bapak melakukan coaching. Nanti saya sebagai observer akan menilainya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini lah sini. Ya, silakan duduk. Silakan. Iya Pak, makasih. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik. Ada apa? Kok kayaknya murung banget ini? Iya Pak, saya pengen cerita sama Bapak. Kan Bapak wali kelas saya. Boleh. Ayo, apa? Kira-kira mau cerita apa? Coba cerita. Jadi gini loh Pak, saya itu merasa tidak nyaman Pak di kelas. Ya, karena ada salah satu guru bahasa Inggris sering memberikan sindiran Pak kepada saya. Guru apa teman? Guru Pak. Oh iya. Memangnya yang membuat Najjon nggak nyaman itu apa? Kalau di dalam kelas guru bahasa Inggris itu sering menyindir saya Pak, sambil melirik, matanya itu tajam begitu Pak. Saya tuh nggak enak, takut Pak, nggak nyaman. Menyindir gimana maksudnya itu? Coba kamu ceritakan lagi. Apa yang kamu alami di kelas itu coba? Jadi begini loh Pak, kan Bu Santi itu kan ada kelas privat Pak, bahasa Inggris. Nah, saya itu tidak mengikuti karena jadwal antara les privat itu dengan pelajaran ekstrakurikuler saya olahraga renang itu berbarengan Pak. Sedangkan saya itu diperintah oleh orang tua saya harus ikut les renang. Oh gitu. Menurutmu nih Najjon, bagaimana yang dikatakan Bu Santi? Ya benar Pak yang dikatakan Bu Santi. Nah, terus kenapa nih? Kok sampai Najjon nggak bisa ikut les itu kenapa? Nggak bisa Pak, masalahnya saya kan juga ikut renang. Saya atlet renang Pak, mau mengikuti kejuaraan daerah. Jadi waktunya berbarengan dengan les bahasa Inggris Pak. Oh gitu. Iya. Jadi menurut Najjon apa nih tujuan ngobrol kita hari ini? Sebetulnya tujuan saya tuh pengen dapat solusi Pak. Agar saya ini bisa mendapatkan kesempatan mengikuti les bahasa Inggris dan juga mendapatkan nilai yang baik. Oh gitu. Jadi kamu ingin tidak disindir lagi dan juga dapat nilai bahasa Inggrismu lebih bagus gitu menurut Najjon? Iya Pak. Jadi
les bahasa Inggris itu bareng sama sama latihan renangmu gitu maksudnya? Iya Pak, berbarengan. Lalu bagaimana pendapat? Apa nih yang jadi prioritas dalam hal ini? Les bahasa Inggris atau latihan renang? Dua-duanya itu ya prioritas. Cuma karena waktunya berbarengan, jadi saya nggak bisa Pak. Jadi kalau seperti itu menurutmu nih sebaiknya gimana? Oh iya Pak, gimana ya? Mungkin saya akan menemui Bu Santi Pak. Saya akan minta maaf. Kemudian saya akan coba untuk minta pembelajaran les bahasa Inggris melalui link video atau melalui catatan-catatan elektronik yang dikerjakan lewat daring Pak. Nah, itu ide bagus. Tapi apakah kamu bisa nih belajar secara daring? Apa itu tidak mengganggu dengan latihan renangmu? Bisa dong Pak, saya kan pinter laptop, saya punya HP Android. Saya dari SD sudah diajari gadget sama orang tua saya. Dan kemudian hari Sabtu tuh Pak, saya kosong jamnya. Nanti mungkin saya minta dijadwalkan hari Sabtu Pak sama Bu Santi. Wah, good. Bagus sekali demo. Selanjutnya nih, bagaimana tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah? Ya saya akan segera temui Bu Santi aja Pak. Akan membicarakan masalah ini, kemudian sepakati waktu atau jadwal agar saya bisa mengikuti les bahasa Inggris secara daring. Kira-kira kapan mau nemuin Bu Santinya? Secepatnya Pak, besok hari Rabu jam istirahat pertama Pak. Kira-kira ada nggak teman yang perlu nemenin kamu untuk nemuin Bu Santi? Saya ajak si Pipit Pak, wakil ketua OSIS. Oh, yang itu yang bagus deh. Itu kayaknya berani deh. Bagus sekali. Sekarang apa yang kamu dapat setelah kita ngobrol ini? Ya sekarang saya sudah paham Pak apa yang harus saya lakukan setelah pembicaraan ini. Saya akan menemui Bu Santi besok, waktunya mungkin setelah istirahat pertama Ya. dan saya akan mengajak Pipit tadi Pak, akan saya ajak untuk menemui Bu Santi. Nanti saya akan membicarakan masalah ini, berusaha untuk mengatur waktu untuk mengikuti les bahasa Inggris secara daring maupun luring di hari Sabtu Pak. Baik, kamu memang anak yang hebat dan Bapak yakin kamu bisa dan tetap semangat ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Oh iya, ini kayaknya masih ada nih waktu istirahat. Silakan kamu istirahat dulu, gabung sama teman-temannya mumpung masih ada waktu. Baik Pak, kalau begitu saya pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya, Najon. Ya, Pak Kus, tadi sudah melakukan coaching ya dengan murid. Iya. Nah, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi saya terkait coaching tadi. Baik. Ya. Ya, baik. Nah, tadi dikatakan di awal coaching tadi akan menggunakan alur theta ya Pak ya. Iya, betul. Di sini saya sudah melihat Pak pada tujuan utama, tujuan umum itu sudah terlihat antara coach dan coach itu sudah menyepakati tujuan yang akan dicapai dalam percakapan tadi. Ya. Terus yang bagian identifikasi itu sudah terlihat kalau coach menuntun coach dalam menemukan hal-hal atau hambatan-hambatan yang menjadi inti dari permasalahannya. Terus untuk rencana aksinya tadi, coach sudah menuntun coach untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukannya nanti untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dan bagian tanggung jawab tadi yang terakhir ya Pak ya. Iya. Sudah ada coach membuat komitmen yang akan dicapai untuk hasil selanjutnya, dan sudah terlihat juga waktu yang akan dia pakai untuk melaksanakan rencana aksinya tadi. Itu ya Pak ya. Nah, di sini saya ada
tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik sekali ya Pak ya, bagus. Nah, coaching sendiri ini sangat bermanfaat ya Pak ya bagi khususnya guru kalau di sekolah ya Pak ya, dengan anak didiknya atau dengan rekan sejawatnya. Tetapi coaching ini bisa dipakai juga ya Pak ya untuk di lingkungan selain sekolah ini. Bisa nanti kita lakukan di lingkungan keluarga kita atau lingkungan pergaulan kita di rumah dan yang lain-lain. Jadi semangat ya Pak ya untuk melakukan coaching ini karena sangat membantu sekali coaching menyelesaikan masalah-masalah. Ya. Terima kasih Bu untuk masukan dan sarannya. Ya, gitu saja Pak dari saya hasil observasinya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya Sama-sama, atas waktu